Perkenalkan, nama saya Yanti Paramita Anastasia sebagai ketua dari kelompok 2 dan bertugas sebagai moderator. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mendiskusikan tentang proses dari menstruasi, fertilisasi, kehamilan sampai dengan laktasi. Perkenalkan, nama saya Zulta Juliana Swandi. Saya sebagai materi kelompok 2 ingin menjelaskan tentang masa menstruasi perempuan. Proses menstruasi perempuan dimulai sejak perempuan mulai menginjak masa pubertas. Ada sebagian orang yang memulainya ketika berumur 10 tahun dan ada yang juga baru memulainya sekitar umur 16 tahun setelah masa hormon itu. Siklus haid atau menstruasi merupakan proses alami yang selalu berulang setiap bulannya. Dalam satu siklus, kadar hormon dalam tubuh bisa naik turun, tergantung dari fasenya. Perubahan kadar hormon tadi juga berdampak pada mood atau suasana perasaan serta energi tubuh yang berdampak pada kesehatan. Lama siklus haid pada setiap perempuan juga bervariasi antara 23-35 hari, umumnya 28 hari. Hal ini tergantung dari kondisi tubuh masing-masing dan tak semua siklus haid pasti rutin. Fase menstruasi, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah. Sel-sel dinding rahim dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi, dimulai dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Pada fase ini perempuan biasanya akan merasakan nyeri di perut bawah dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu mendudukkan endometrium. Folikular, fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium menambahkan endometrium menebal. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-10 dan 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Berikutnya ada fase ovulasi dan fase luteal. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak ke tuba falopi dan menempel di rahim. Sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi, sel telur akan mati, namun jika sel telur bertemu dengan sperma dan dibuahi, akan terjadi fase ovulasi menandai masa subur perempuan. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum pada fase ini. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai fase pramenstruasi. Fertilisasi adalah proses ketika sel telur bertemu sel sperma dan bersatu membentuk zigot, lalu berkembang menjadi embrio sebagai cikal bakal pembentukan janin. Fertilasi atau proses pembuahan disebut juga sebagai konsepsi dan menjadi awal terjadinya kehamilan. Proses pembuahan pada manusia, yang pertama ovulasi. Sebelum proses pembuahan berlangsung harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium yang normalnya terjadi setiap bulan. Seperti dijelaskan di sini, terus terjadinya menstruasi. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Proses pematangan ini terutama dipengaruhi oleh hormon FSH. Yang kedua, sel telur berpindah ke saluran tuba falopi. Setelah keluar dari indung telur, sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam, sehingga ia akan mati dan
kehamilan tidak terjadi jika ada yang membuahinya. Yang ketiga, meningkatnya hormon. Setelah sel telur meninggalkan folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah sebagai sel telur yang sudah dibuahi. Yang keempat, jika sel telur tidak dibuahi. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur akan berpindah ke rahim dan hancur. Pada saat ini, korpus luteum mengecil dan kadar hormon dalam tubuh kembali normal seperti biasanya. Lapisan dinding rahim yang menebal dan mulai mengalami proses peleburan sehingga keluarnya darah haid. Yang kelima, jika ada proses fertilisasi atau konsepsi, kalau ada satu saja sperma yang berhasil sampai ke saluran tuba falopi dan menerobos masuk ke dalam sel telur, proses pembuahan bisa terjadi. Saluran akan mengalami perubahan sehingga tidak ada sperma lain yang dapat masuk. Pada saat ini, dugalah gen dan jenis kelamin bayi ditentukan jika spermanya mengandung kromosom Y. Bayinya laki-laki, sebaiknya jika sperma kromosom X yang lahir nanti adalah bayi perempuan. Yang keenam, implantasi. Perpindahan sel telur yang sudah dibuahikan. Tahapan proses fertilasi selanjutnya adalah proses implantasi. Namun sel telur yang telah dibuahi biasanya masuk menetap di saluran tuba falopi selama 3-4 hari. Dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, sel telur tersebut akan membela diri dengan cepat sehingga menjadi banyaknya proses pembelahan ini terjadi sering berpindahnya sel telur dari saluran tuba falopi ke rahim. Setelah itu, berubahnya sel telur mulai berimplantasi dan menanamkan diri ke dinding rahim. Yang ketujuh, muncullah hormon kehamilan. Setelah implantasi terjadi, tubuh mulai menghasilkan hormon kehamilan. Keberadaan hormon inilah yang dideteksi alat tes kehamilan. Umumnya tubuh waktu 3-4 minggu dari hari pertama haid terakhir agar kadar HCG cukup tinggi untuk membaca oleh tes P. Karenanya banyak pihak yang menyarankan tes kehamilan dilakukan setelah tes haid saja. Bila hasilnya tesnya negatif, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa pasti tidak ada kehamilan. Sebaiknya tunggulah seminggu lagi untuk melakukan tes ulang. Perkenalkan, nama saya Hengki Menusisu dari kelas 11 sebagai pemateri. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya kehamilan. 4 komponen terjadinya kehamilan. Yang pertama, spermatozoa. Yang kedua, ovum. Yang ketiga, pembuahan atau konsepsi. Yang keempat, nidasi atau menempelnya ovum pada uterus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang spermatozoa. Spermatozoa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian kepala. Bagian kepala ini, di dalam bagian kepala ini ada uterus atau inti yang akan menjadi anak. Setelah itu ada bagian leher. Bagian leher ini yang menghubungkan antara bagian kepala dan ekor. Sedangkan yang ketiga ada ekor. Ekor ini yang membantu menggerakkan sperma ini sampai ke ovum untuk terjadinya pembuahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi rahim. Rahim dalam bahasa Latin disebut dengan uterus. Nah, di sini ada vagina wanita. Ini vagina wanita. Nah, yang ini, yang lancip ini disebut dengan fornix. Sedangkan yang ini, yang bulat ini, jika kita lihat dari bawah itu seperti donat, itu disebut dengan cervix. Nah, ini yang disebut dengan uterus atau rahim pada wanita. Nah, uterus ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama, lapisan paling dalam ini disebut dengan endometrium. Sedangkan lapisan tengah ini disebut dengan myometrium. Sedangkan lapisan paling luar ini disebut dengan perimetrium. Yang bagian atas ini disebut dengan fundus uteri. Sedangkan yang ini disebut dengan cavum uteri atau badan dari rahim. Setelah itu ada tuba falopi atau saluran dari rahim. Ya,
Yang paling sempit ini disebut dengan kismus, sedangkan yang lebar ini disebut dengan ampula tuba. Sedangkan yang mendekati fimbre ini, fimbre itu seperti tangan. Yang mendekati fimbre ini disebut dengan infundibulum. Nah, setelah fimbre ada ovarium. Ovarium ini yang akan menghasilkan ovum atau sel telur yang dihasilkan oleh wanita. Ovum adalah sel telur yang dihasilkan oleh wanita. Nah, ketika sel telur ini dilepaskan oleh ovarium, ovum ini akan ditarik oleh fimbre-fimbre. Nah, fimbre itu seperti tangan di sini. Nah, ovum ini akan disapu ke arah dalam dan disapu ke arah median. Nah, ovum ini akan menunggu di ampula tuba sampai spermatozoa datang untuk membuahi ovum tersebut. Nah, ketika seseorang melakukan koitus ataupun seks, sperma tersebut akan ditumpahkan ke vagina dan masuk sampai ke fornix. Nah, ketika sperma tersebut ditumpahkan sampai ke fornix ini, ada berjuta-juta sperma yang datang ke fornix ini. Namun hanya beberapa ratus ribu yang berhasil masuk ke kafum uteri. Nah, dari kafum uteri ini hanya beberapa ratus yang berhasil masuk ke tuba fallopi. Nah, ketika sperma ini bertemu dengan sel ovum di sini, akan terjadinya pembuahan. Nah, namun ketika sel sperma ini datang, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi ovum tersebut. Setelah sel sperma bertemu dengan sel ovum, maka akan terbentuknya zigot. Nah, zigot tersebut dalam beberapa jam akan membelah dan terus membelah. Sembari dia membelah, dia akan berjalan ke arah median sampai ke kafum uteri. Setelah spermatozoa berhasil membuahi ovum, ovum tersebut akan menjadi zigot. Nah, zigot tersebut akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi bayi. Zigot tersebut akan membelah. Sembari dia membelah, dia akan berjalan menuju kafum uteri. Nah, di kafum uteri akan terjadinya proses nidasi. Seperti yang saya jelaskan, nidasi adalah proses menempelnya ovum pada uterus. Nah, pada hari yang keempat, zigot tersebut akan menjadi blastokista. Ini yang disebut dengan blastokista. Nah, pada bagian luar blastokista ini disebut dengan trafoblas. Nah, trafoblas ini yang akan menjadi plasenta. Nah, ini yang plasenta. Nah, sedangkan bagian dalam ini disebut dengan inner cell. Inner cell ini akan menjadi embrio. Nah, pada saat proses penempelan dari zigot ini pada uterus akan terjadi di desidua. Desidua ini. Setelah menempel, trafoblas ini akan masuk ke dalam untuk terjadinya pembuahan. Terjadinya pembuahan di desidua. Pada saat menempel akan terbentuknya pendarahan di desidua ini. Nah, desidua ini yang biasa disebut dengan tanda Atman. Ketika setelah melakukan seksual, dalam beberapa hari atau beberapa minggu akan terjadinya pendarahan sepot-sepot. Itu karena proses penempelan ini terjadi. Yang berikutnya tentang proses laktasi atau teknik menyusui untuk kelancaran ASI. Mempelajari tentang proses laktasi atau teknik menyusui ini sangat penting karena seringkali proses laktasi dianggap mudah. Namun ada beberapa kondisi yang dapat membuat proses laktasi menjadi lebih sulit dari yang dibayangkan. Proses laktasi ini juga sangat penting untuk bayi karena dapat menunjang anak dengan kekebalan tubuh yang secara alami. Namun sebelum masuk ke proses laktasi, apakah kalian mengetahui tentang laktasi? Laktasi adalah proses menyusui dari mulai memproduksi ASI sampai mengonsumsi ASI dengan cara menghisap dan menelan ASI. Persiapan menyusui atau proses laktasi dimulai sejak awal kehamilan, ditandai dengan perubahan payudara yang semakin membesar, puting menjadi tegak, dan areola semakin gelap. Selain perubahan fisik pada payudara, adanya perubahan hormon mungkin juga akan terjadi, yaitu hormon oksitosin memengaruhi keluarnya ASI, sedangkan peningkatan hormon prolaktin berguna untuk menunjang produksi air susu.
Proses menyusui bayi sudah dapat dilakukan setelah bayi beberapa menit dilahirkan. ASI pertama yang keluar merupakan kolostrum yang mengandung gizi terbaik bagi bayi yang baru lahir. Pada awal menyusui, bayi sudah bisa menghisap puting ibu, namun penting untuk melatih bayi agar dapat menyusu pada payudara dengan posisi yang baik dan benar agar proses menyusui berjalan lancar. Bayi akan berinisiatif sendiri untuk menyusu. Jika bayi tidak lapar, bayi akan tetap tidur, namun ketika lapar, bayi akan menggerak-gerakkan kepalanya. Yang berikutnya, proses pembentukan ASI. Bayi menghisap merangsang ujung saraf di payudara, lalu disalurkan ke otak dan merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi hormon prolaktin, lalu ke pabrik ASI dan merangsang sel alveoli. Proses laktasi timbul saat plasenta lepas. Plasenta mengandung hormon yang menghambat ASI. Setelah plasenta lepas, hormon tersebut akan hilang dan ASI pun akan keluar. Terima kasih.